dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Siluman Kembang Tayub. Suatu kisah penuh liku-liku tentang seorang penarik cantik jelita dalam menggapai cinta dan kebahagiaan. Suatu perjalanan hidup yang kaya dengan misteri dan tragedi, diseling dengan suasana yang mengharu biru. Beginilah hidup dikembangkan lenggah-lenggah begitu indah lagu yang dibawakan Kensari. Aku baru menyaksikan Kensari melantunkan dengan merdu dan tariannya begitu mempesona. Misteri Siluman Kembang Tayub. Naskah karya Totot Prambanan. Teknik dan montase Moko Caritas. Musik oleh Frans Harius dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode ke-12 dengan judul Gelung Iblis. Dalam seri ke-11 ini didukung oleh Asriati sebagai Nyai Susuk Ireng, Nanang sebagai Satrio, Hari Laksono sebagai Mijan, dibantu oleh Ani, pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Nyai Susuk Ireng telah mengelabui Warsih penduduk desa Tebu. Dia mengaku masih mempunyai hubungan famili dengan Kensari. Warsih, wanita lugu itu percaya saja hingga bayinya dengan mudah diculik. Setelah sadar, lalu menyuruh orang-orang desa Tebu mengejarnya ke desa Kabulan Kadirjo menemui Kensari. Coba jelaskan duduk persoalannya. Jangan dengan hawa marah, sobat. Kita ini hidup bermasyarakat. Ayo katakan, kenapa harus Den Ayu yang ingin kalian jumpai? Karena menurut Warsih pemilik bayi itu, cuma Kensari yang tahu di mana bayi itu berada. Waduh, katiwasan. Lah dari semalam Kensari pergi, Jeng. Sampai sekarang itu belum pulang. Nah, ini suatu bukti kalau Kensari mengetahui semua kejadian penculikan itu. Iya, pasti Kensari mengetahui semua penculikan bayi itu. Iya, anakku diculik perempuan yang mengaku masih famili dengan Kensari. Ayo, mana anakku? Serahkan anakku. Cep. Diam dulu toh, tunggu dulu. Mbok kalau ngomong itu satu persatu, jangan rombongan begitu ya. Begini, supaya aku itu tahu duduk persoalannya yang sebenarnya begitu. Baiklah. Warsih, penduduk desa Tebu itu, menceritakan kejadian tadi malam, bahwa ia didatangi oleh perempuan cantik bersama seorang laki-laki yang kemalaman dan mengaku saudaranya Kensari. Wow, begitu toh persoalannya. Nah, sekarang perlu kau ketahui bahwa Kensari itu tidak mempunyai famili perempuan. Kalau toh ada, tidak mungkin akan bermalam di rumah orang, apalagi menculik bayinya. Tidak kusangka, tutur katanya lembut, tidak tahunya berbuat jahat. Terkutuklah perempuan itu. Lalu bagaimana ini urusannya? Kau sebagai rewang di sini melemparkan sangkalan. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Weleh. Lah kok ini gimana? Lah kok kalian ini datang kemari? Sudah, begini saja. Nanti persoalan ini ya akan kami laporkan kepada pamong desa di sini. Lah aku tidak tahu apa-apa sih.
Biar Pamong yang menyelidiki semua kejadian yang menimpa keluarga Warsih. Sudah, percayalah, kami tidak akan tinggal diam. Nanti saya bantu. Baiklah, Mijan. Kami akan menunggu kabar darimu. Ayo, saudara-saudara, kita kembali. Ayo. Sementara itu, Satrio yang terjerat oleh permainan aji penyerap terus mengikuti jejak Nyai Susuk Ireng. Mereka memasuki sebuah pondokan di hutan kending. Sayang sekali, kau begini cantik dan unik, harus jadi korban ilmu kesaktianku. Nyai Susuk Ireng, kenapa harus anak kecil yang menjadi korban? Kenapa bukan hewan saja dijadikan korbannya? Satrio, sebagian dari ilmu-ilmuku akan kuberikan kepadamu. Dan ingat-ingat olehmu, sebentar lagi hari pernikahanmu. Kau harus kelihatan tegar dan tidak melempem. Ayolah, duduk di amben ini. Iya. Eda, kenapa aku jadi terpengaruh begini? Apakah Kensari yang kutemui kemarin itu merupakan jelmaan dari Nyai Susuk Ireng? Menurutku, tidak semudah itu menuduhkan Kensari. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Satrio, pegang bayi ini. Aku akan membuat ramuan. Iya. Kasihan anak ini. Dia tidak berdosa apa-apa. Tidak. Aku tidak mau terlibat dalam persoalan ini. Aku harus menjauh dari Nyai Susuk Ireng. Aku harus melepaskan diri dari semua pengaruh ini. Aku harus pergi mengembalikan anak ini. Iya, aku harus pergi. Di saat Nyai Susuk Ireng sedang membuat ramuan dan meneruskannya semedi, Satrio lalu menotok urat nadi sang bayi hingga anak itu diam tidak menangis lagi. Setelah itu dibawanya pergi meninggalkan hutan kending, kembali ke arah desa Tebu. Aku harus mengembalikan anak ini ke tempat orang tuanya. Aku kasihan. Kasihan kalau anak yang tidak berdosa ini harus dibunuh. Aneh, yang penculikan itu. Untuk apa bayi yang tidak berdosa itu diculik? Entahlah. Mungkin... Kenapa? Dengar. Aku mendengar suara anak bayi menangis. Iya. Dengar baik-baik. Aku mendengarnya. Arah dari sebelah barat. Ayo ke sana. Sementara itu di tengah sawah di sebuah dangau, Satrio telah melepaskan totokannya pada urat leher sang bayi hingga anak itu menangis dengan kencang. Lalu dengan tergesa-gesa ia meninggalkan tempat itu dan tidak lama kemudian Hai, di sebelah sana. Di danau itu suaranya. Ayo kita ke sana. Iya. Di danau itu. Yang tidak punya apa-apa. Mungkin cuma lapar dan haus saja. Cepat kita bawa pulang. Warsih pasti sedang menunggu-nunggu bayinya pulang. Ayolah. Oh, iya. kedua penduduk desa Tebu itu dengan bergegas sambil menggendong bayi itu menemui Warsih yang menangis terus-terusan. Tiba-tiba tangisnya reda mendengar banyak orang mendatangi rumahnya. Warsih, ini anakmu. Tidak ada apa-apa. Agung, terpujilah engkau, anakku. Di mana kau temukan anakku ini? Di danau di sawahmu sendiri. Di sawahku sendiri. Kenapa bisa ada di sana? Jangan dulu banyak bertanya. Susui dulu anakmu. Mungkin dia lapar dan kehausan. Nanti semuanya akan kami ceritakan teman ini. Iya. Baiklah. Cucu. Diam ya sayang. Mimi ya. Ijan. Den Satrio, waduh dari mana saja, Den? Tidak. Cuma aku semalaman berada di sebuah gubuk di balik bukit itu. Oh ya, Jan. Siapkan kudaku. Aku mau pulang untuk mempersiapkan pernikahanku. Iya. Sebentar, Den. Saya siapkan kudanya. Cepat ya, Jan. Sekarang aku mau menemui dulu Mbok Supi.
Aku mau pamitan. Iya, Den. Aneh kelakuan Den Satrio ini. Tiba-tiba dia mau pamitan dengan Mbok Supi. Apakah ada hubungannya dengan anak bayi yang hilang diculik itu apa ya? Entahlah. Sebaiknya aku siapkan saja permintaannya. Udah, kamu tunggangan Den Satrio. Lebih baik kau bawa saja majikanmu itu pulang. Bikin orang susah saja. Tiap hari aku harus cari makan untukmu. Dasar kuda jaran edan. Ya, bagus. Kau setuju dengan kata-kataku toh? Nah, ayo ikut aku. Ke sana, ke pintu keluar. Tuanmu si Satrio itu mau pergi. Sana, pergi sana yang jauh. Sementara itu, Satrio setelah pamitan kepada Mbok Supi, dengan tergesa-gesa menyemplak kudanya, Mijan memandanginya penuh dengan kecurigaan. Aneh sekali Den Satrio itu. Dia kok terburu-buru meninggalkan tempat. Apa yang terjadi ya? Aku akan mengorek keterangan dari Mbok Supi. Tapi sebaiknya nanti malam saja. Sekarang waktunya kurang tepat. Kulihat Mbok Supi wajahnya begitu masam, seperti orang kecewa. Kasihan. Edan, Satrio betul-betul tidak tahu diri. Dia minggat bersama bayi itu. Kemana perginya ya? Baiklah. Kemanapun kau pergi akan ku kejar, Satrio. Tapi tidak sekarang. Nanti malam kau harus bertanggung jawab, Satrio. Ya, nanti malam. Nanti malam kau akan ku cari, Satrio. Perkebunan tembakau ini telah sepi. Aku harus ke sana. Ke sebuah gubuk di tengah-tengah perkebunan. Aku istirahat saja di sana untuk menenteramkan perasaanku. Lagi pula aku sudah mengantuk sekali. Ayo kudaku, lewat sini. Di dalam gubuk itu terang. Mungkin penjaga kebun itu ada di dalam. Ayo kudaku, kita berhenti di sini. Baiklah, akan kutambatkan di sini saja. Kudaku, kau tunggu di sini, ya. Aku ingin mengasuh semalaman. Aku akan dapat mengasuh dengan tenang di sini. Aku mencium harumnya minyak wangi yang sering dipakai oleh perempuan. Ataukah ini perasaanku saja? Selamat datang, Satrio. Kaukah Nyai? Kenapa kau kelihatan takut sekali, Satrio? Apakah mukaku menyeramkan seperti setan? Tidak Nyai. Tapi kenapa kau tiba-tiba ada di sini? Karena kau telah mengkhianatiku dan kau lari dari hutan gending membawa bayi itu. Sekarang kau harus menjalani hukuman, Satrio. Nyai Susukireng, kau jangan bergurau. Sebentar lagi aku akan menikah. Tidak bisa. Kau harus menikah dulu denganku. Mana mungkin, Nyai? Mungkin. Semuanya bisa kita lakukan. Nah, sebelum aku menemanimu, aku ingin tahu tentang anak bayi itu. Kau bawa kemana anak itu, Satrio? Nyai, aku benci dengan kekejaman. Kau tidak manusiawi. Akan mengorbankan bayi itu untuk tumbal. Maka anak itu, aku kembalikan kepada orang tuanya. Dengan senyum iblisnya, Nyai Susukireng memandangi Satrio. Nah, saudara pendengar, apakah yang terjadi di gubuk itu selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Misteri Siluman Kembang Tayub yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia dan Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.